Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Baik, selamat pagi, selamat datang di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II atau biasanya disingkat dengan sebutan SMB 2. Dan selamat datang di Kota Palembang. Perkenalkan, nama saya Alfi Sabrina. Teman-teman semua bisa memanggil saya dengan sebutan Alfi. Saya merupakan mahasiswa aktif di Politeknik Negeri Sriwijaya. Mohon maaf semuanya, supaya saya bisa mengaturkan diri saya, apakah saya boleh nih memanggil dengan sebutan teman-teman? Apa ada dengan sebutan lainnya? Lebih baik dipanggil pakai sebutan teman-teman aja biar lebih akrab. Oke, baik. Saya izin ya memanggil dengan sebutan teman-teman ya. Jadi teman-teman semua, selamat datang di Kota Palembang. Di sini saya akan memandu teman-teman semua selama 1 jam ke depan di Kota Palembang. Dan di sini kita akan berkeliling dan menikmati perjalanan yang ada di Kota Palembang. Gimana nih teman-teman? Saya tanya lagi nih. Gimana nih teman-teman perjalanan menuju Palembang tadi? Apakah lancar nih? Alhamdulillah Mbak, lancar. Alhamdulillah ya. Apakah teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja nih? Alhamdulillah, barangkali baik-baik saja ya. Jadi teman-teman semua, kalau kita tadi telah melakukan meeting point di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, maka sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menuju pintu keluar dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II ini untuk berjalan menuju ke pusat kota dari Kota Palembang. Dan kita akan mengelilingi dan mengeksplor Kota Palembang ini. Saya mau tanya lagi nih, apakah teman-teman sudah pernah berkunjung atau wisata di Kota Palembang atau baru first time di Kota Palembang? Oh, baru first time ya. Oke, ada yang baru first time, ada yang belum pernah ya. Gimana nih kesan pertamanya berada di Kota Palembang? Apakah teman-teman semua bersemangat atau untuk mengunjungi Kota Palembang ini? Saya semangat dong Kak. First time ya, jadi ya harus semangat. Ya harus dong ya, apalagi kan jauh-jauh dan baru first time di Kota Palembang. Jadi harus semangat dong untuk mengeksplor dari Kota Palembang ini. Nah, jadi Mbak Aldi mau tanya lagi nih, teman-teman semua berasal dari kota mana nih kalau boleh tahu? Di Jogja Kak. Oh, dari Jogja ya. Wah, Jogja ini terkenal dengan tempat wisatanya yang sangat menarik dan terkenal dengan harga-harga makanannya yang sangat murah ya. Ya, jadi teman-teman semua, kalau tadi saya telah menanya-nanya nih ke teman-teman, jadi sekarang saya akan menjelaskan nih dari Kota Palembang. Pasti teman-teman semua pada bertanya ya, Kota Palembang itu apa sih sejarahnya? Apa sih yang dimaksud dari Kota Palembang ini? Ada sejarah apa aja sih yang ada di Kota Palembang ini? Jadi, sama teman-teman semua menikmati perjalanan, maka saya akan menjelaskan sedikit dari sejarah dari Kota Palembang ini. Apalagi rata-rata teman-teman semua baru pertama kali nih berkunjung Kota Palembang. Jadi, teman-teman semua harus mengetahui sih apa itu sejarah dari Kota Palembang. Nah, jadi teman-teman semua, Kota Palembang ini merupakan kota tertua di Indonesia, yang mana Kota Palembang ini sudah berusia kurang lebih 1339 tahun. Nah, dan Kota Palembang ini didirikan pada tanggal 17 Juni 683 Masehi. Wah, kebayang kan sudah tua sekali ternyata ya Kota Palembang ini. Oke, baik. Nah, Kota Palembang ini dulu pernah menjadi ibu kota Sriwijaya dan kerajaan Melayu yang memerintah sebagian dari Nusantara bagian barat dan menguasai rute perdagangan maritim. Nah, khususnya di Selat Malaka. Nah, kalau tadi saya telah menjelaskan nih sedikit mengenai dirinya Kota Palembang, maka di sini saya akan menjelaskan lagi nih keadaan topografi dari Kota Palembang ini. Jadi perlu teman-teman ketahui, Kota Palembang ini adalah dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Nah, air tersebut bersumber dari sungai maupun rawa. Ternyata Kota Palembang ini juga sedulunya ada penjelasannya. Nah, jadi Kota Palembang ini sendiri ada singkatannya. Ada yang pernah dengar ada yang pernah mendengar sejarah dari singkatan dari Kota Palembang nih? Oh, belum ya, baik. Jadi harus dong saya jelaskan ya, menambah wawasan juga untuk teman-teman ya. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui, kata Palembang ini diyakini berasal dari 2 kata dalam bahasa Melayu, yaitu kata pa dan lembang. Nah, pa ini artinya merujuk pada sebuah tempat atau keadaan sebagian. Nah, lembang ini adalah yang terendam dari air, sehingga Palembang itu sendiri adalah suatu tempat yang digenangi oleh air. Jadi itulah sejarah singkat tentang Kota Palembang. Baik teman-teman.
teman-teman semua, sekarang kita berada di perempatan lampu merah, yang mana lampu merah ini mempunyai rute yang berbeda-beda. Kalau teman-teman semua lurus, nah itu teman-teman semua akan berada di Jalan HM Nurdin Fadji. Nah, kalau teman-teman belok ke kiri nih, maka teman-teman akan menuju Jalan Tanjung Api-Api. Dan untuk arah ke kanan itu kita akan menuju ke kota. Maka kita akan berjalan menuju arah ke kota karena kita akan mengelilingi dari pusat kota Palembang itu sendiri. Nah, baik teman-teman, sambil menikmati perjalanan lagi, maka saya akan melanjutkan nih menjelaskan mengenai sejarah dari kota Palembang. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui, kota Palembang ini merupakan dulunya pernah menjadi ibu kota dari kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara, dan kerajaan Sriwijaya mendomisili Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9 dan membuat kota Palembang dikenal dengan sebutan Bumi Sriwijaya. Pernah dengar dengan sebutan Bumi Sriwijaya? Pernah ya. Nah, Bumi Sriwijaya ini dan kota Palembang ini juga pada masa lalunya pernah menjadi pusat perdagangan internasional yang sangat erat kaitannya dengan kerajaan Sriwijaya. Nah, teman-teman, kalau tadi telah bercerita nih tentang sejarah dari kota Palembang. Nah, sekarang Mbak Alpi mau tanya nih kepada teman-teman semua sekalian. Tahu kan makanan yang terkenal di kota Palembang itu apa? Pempek kan? Ya, benar sekali. Pempek adalah salah satu makanan terkenal dari kota Palembang. Ya, teman-teman, perlu teman-teman ketahui, pempek ini juga menurut sejarahnya dimulai adanya pempek ini pada saat seorang perantau Tionghoa datang ke kota Palembang pada abad ke-16. Nah, dan Sultan Muhammad Badarudin II ini berkuasa saat itu. Pempek ini diyakini berasal dari kata ape atau pepe, yaitu sebutan untuk paman atau laki-laki tua Tionghoa saat itu. Nah, pempek ini biasanya disajikan dengan kuah cuka. Nah, teman-teman semua ada yang pernah dengar atau ada yang pernah makan nih pempek dengan menggunakan kuah cuka? Pernah tahu ya? Oke, ya betul ya. Kalau kata Palembang nih, kalau makan pempek nggak pakai kuah cuka itu nggak abdal, nggak enak. Kalau pakai kuah cuka itu makan pempeknya jadi lebih mantap, lebih enak, lebih manis lah ya. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui, teman-teman pasti bertanya-tanya nih, kuah cuka. Kuah cuka ini berasal dari bahan apa aja sih? Nah, jadi Mbak Alpi di sini akan menjelaskan sedikit nih tentang cuka itu terbuat dari apa aja. Jadi perlu teman-teman ketahui, cuka ini memiliki rasa asam, manis, dan pedas pada cuka yang membuat kita pada saat makan pempek ini terasa enak sekali. Nah, perlu teman-teman ketahui, pempek ini juga ada banyak jenisnya. Saya mau tanya nih kepada teman-teman semua, apakah teman-teman semua tahu nih jenis pempek-pempek yang ada di Palembang? Coba saya tanya pada teman-teman semua nih, apa sih? Ada yang tahu atau ada yang pernah makan nih salah satu dari pempek yang terkenal di kota Palembang? Pempek kolosal Kak. Oke, benar. Terus pempek lenjer. Oke. Ada juga pempek kulit ikan. Wah, dengan Mbak siapa ini? Oke, Mbak Sintarina. Mbak Sintarina pernah makan pempek ya? Oke, walaupun baru first time, ternyata Mbak Sintarina pernah makan pempek ya. Oke, baik ya. Nah, dan masih banyak lagi. Itu yang disebut dari Mbak Sintarina tadi merupakan sedikit jenis-jenis pempek yang ada di kota Palembang. Nah, ternyata masih banyak lagi teman-teman jenis-jenis pempek yang ada di kota Palembang. Nah, teman-teman, jadi lapar ya kalau bicara tentang pempek ya. Lapar nggak nih? Lapar ya. Oke. Baik teman-teman semua, sekarang kita berada di daerah Sukarame. Pasti teman-teman semua pada bertanya nih, kenapa sih daerah ini disebut dengan Sukarame? Kenapa bisa sih disebut Sukarame? Jadi perlu teman-teman ketahui, Sukarame ini perlu teman-teman lihat di kiri dan di kanan. Terdapat banyak sekali kan masyarakat yang melakukan aktivitas. Itulah mengapa tempat ini disebut dengan tempat Sukarame. Yang mana biasanya teman-teman lihat, nah di sini sangat ramai sekali, apalagi banyak kendaraan yang lewat di daerah sini. Oke, baik teman-teman semua, sambil menikmati lagi nih perjalanan dari kota Palembang, maka saya akan menjelaskan lagi nih tentang sedikit mengenai keadaan yang ada di kota Palembang. Jadi, for your information, asik, bahasa Mbak Alfi keren ya. Jadi, kota Palembang ini merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan kota tertua kedua di Sumatera setelah Medan. Nah, kota Palembang ini merupakan salah satu kota yang mana pernah dilaksanakan pesta olahraga 4 tahun se-Asia Tenggara. Teman-teman semua tahu kan itu olahraga pekan apa? Asian Games.
Oke, benar. Kalau teman-teman tahu nih, itu Asian Games itu dilaksanakan dulunya pada tahun berapa? Tahun 2018. Benar sekali. Nah, Asian Games ini dilaksanakan pada tahun 2018 dan dilaksanakan di 2 tempat, yaitu di Jakarta dan Palembang juga. Jadi teman-teman, kalau tadi Mbak Alki telah menjelaskan tentang pekan olahraga yang pernah dilaksanakan di Kota Palembang, nah sekarang Mbak Alki mau menjelaskan nih sedikit tentang letak geografis yang ada di Kota Palembang. Pasti teman-teman semua pada bertanya nih, berapa sih letak geografis dari Kota Palembang ini? Jadi perlu teman-teman ketahui, letak geografis berada di Kota Palembang ini yaitu 2,59 derajat sampai 27,99 derajat lintang selatan, 104,45 derajat sampai 24,24 derajat bujur timur, dengan luas wilayahnya yaitu 358,55 km dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukiman laut atau dari permukaan laut. Nah, jadi Kota Palembang ini memiliki letak yang cukup strategis. Mengapa demikian dikatakan cukup strategis? Karena dilalui oleh perlintasan lintas Sumatera yang menghubungkan antara pulau-pulau di Sumatera Selatan. Untuk mencapai Kota Palembang ini bisa melalui Sungai Musi atau bisa juga melalui jalan di Jembatan Ampera. Nah, saya mau tanya nih kepada teman-teman semua. Teman-teman semua pernah dengar dengan sebutan Jembatan Ampera? Pernah ya, apalagi Jembatan Ampera ini sangat ikon lah dari Kota Palembang itu ya. Nah, jadi baik teman-teman, kalau tadi teman-teman sudah mendengarkan sedikit tentang letak geografis, ternyata sekarang kita telah berada di kilometer 7 atau masyarakat Palembang menyebutnya dengan sebutan KM7. Nah, yang mana di daerah KM7 ini terkenal sekali objek wisata yang menuansakan alam, yaitu disebut dengan objek wisata Punti Kayu. Nah, objek wisata Punti Kayu ini sayangnya kita hanya melewati saja karena belum sempat untuk masuk dan mengeksplor langsung Punti Kayu ini. Mungkin di lain waktu Mbak Alfi akan mengajak teman-teman semua untuk mengeksplor dari objek wisata Punti Kayu ini ya. Oke, jadi teman-teman semua, sambil kita melanjutkan perjalanan, maka saya akan menjelaskan sejarah dari objek wisata yang satu ini, yaitu Punti Kayu. Kan paling tidak teman-teman tahu nih apa sih sejarah dari Punti Kayu itu. Di Punti Kayu itu ada apa aja sih? Nah, jadi Mbak Alfi akan menjelaskan sedikit tentang Punti Kayu ini. Nah, perlu teman-teman ketahui, jadi Punti Kayu ini merupakan sebuah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata alam dan rekreasi, yang mana di Punti Kayu ini menjadi tempat liburan terfavorit yang ramai dan dikunjungi warga Kota Palembang pada akhir pekan dan hari-hari libur lainnya. Nah, di Punti Kayu ini dilengkapi dengan fasilitas seperti flying fox, taman bermain, miniatur 7 keajaiban dunia, danau, waterpark, dan masih banyak lagi wahana yang menarik yang ada di Punti Kayu ini yang harus dikunjungi. Nah, di Punti Kayu ini teman-teman tidak perlu merasa panas karena di Punti Kayu ini dilindungi oleh hutan pinus dalam kota terbesar di Indonesia. Namanya aja Punti Kayu ya, kayu. Berarti di sana banyak kayu-kayu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, Punti Kayu ini juga dulunya bukan dikenal dengan sebutan Punti Kayu, melainkan dengan sebutan Taman Sari. Dan Punti Kayu ini berasal dari bahasa Komering. Komering ini merupakan salah satu suku yang ada di Kota Palembang. Nah, dengan artian yaitu pohon pepaya. Nah, Punti Kayu ini dibuka setiap hari Senin hingga hari Minggu pada pukul 9 sampai dengan pukul 16.00 atau sampai pukul 4 sore. Nah, dan di Punti Kayu ini tidak hanya akan wisatawan untuk mengunjungi atau mengeksplor saja. Ternyata di Punti Kayu ini wisatawan bisa melihat salah satu hewan-hewan yang ada di Punti Kayu. Yang salah satu saja saya sebutkan yaitu ada buaya, orangutan, ular, dan masih banyak lagi. Nah, cukup menarik ya untuk kita mengunjungi Punti Kayu ini. Apalagi kita penasaran ya, ternyata di Punti Kayu ini banyak sekali sport yang harus kita kunjungi. Oke, baik teman-teman. Sekarang sudah terasa kita telah berada di Jalan Kolha Burlin, Haji Burlin. Nah, yang mana di sini terdapat Rumah Sakit Siti Fatimah, yaitu berada di sebelah kiri teman-teman.
Nah, Rumah Sakit Siti Fatimah ini merupakan rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah resmi yang menjadi rumah sakit pendidikan bagi mahasiswa di mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya atau disingkat dengan Unsri. Nah, teman-teman semua pada tahu kan universitas yang terkenal di Palembang itu Unsri yang merupakan universitas yang terluas yang ada di Indonesia. Nah, jadi rumah sakit ini diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan dan disaksikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018. Rumah sakit ini dimulai operasinya pada tahun 2018. Nah, ternyata nama Siti Fatimah ini merupakan istri dari perjuangan kemerdekaan Muhammad Nurdin Fadji yang mana merupakan orang tua dari Gubernur Sumatera Selatan pada masa periode 2013-2018 yaitu Pak Alek Nurdin. Nah, di rumah sakit ini dahulunya merupakan rumah sakit jiwa yang mana dialihfungsikan menjadi rumah sakit untuk berobat pada masyarakat yang ada di Kota Palembang. Nah, yang mana rumah sakit jiwa ini yaitu Rumah Sakit Renaldi Bahar yang mana sekarang telah dipindahkan di kawasan Alang-Alang Lebar Daun. Nah, baru teman-teman ketahui semua, sekarang kita berada di kawasan kilometer 5 atau masyarakat Palembang menyebutnya dengan sebutan KM5. Nah, biasanya masyarakat Palembang ini biasanya disebut dengan sebutan Palimo. Nah, Palimo itu apa sih ya teman-teman, pada bertanya-tanya kan? Palimo itu apa? Nah, jadi di daerah ini merupakan kawasan yang ramai dengan aktivitas masyarakat di Kota Palembang. Nah, di kawasan Palimo ini ternyata ada sejarahnya. Mengapa disebut dengan sebutan Palimo? Apalagi teman-teman nggak tahu nih Palimo itu apa ya? Oke, nah jadi baru teman-teman ketahui yang mana pal itu atau lebih tepatnya pal, A-nya double, yang merupakan sarapa atau bahasa dari Belanda untuk penamaan posisi tempat berdasarkan panjang jarak pal kilometer dari titik nol suatu kota, sedangkan limu adalah dalam bahasa Indonesia artinya lima. Nah, teman-teman, ternyata kawasan Palimo ini dulunya menjadi batas kota Ahmadiyah tingkat 2 Musi Banyuasin. Nah, di kawasan Palimo ini juga terdapat bangunan bernilai sejarah, tepatnya di kawasan dibangun sebuah bangunan mirip pos bertahan terhadap serangan udara yang dibangun pada masa penjajahan Jepang, yang mana letaknya adalah di Pasar KM5, tepatnya di Jalan AKBP Haji Umar. Nah, itulah teman-teman sejarah singkat tentang Palimo yang harus teman-teman ketahui. Oke teman-teman semua, sekarang kita telah berada di kawasan Makam Pahlawan, yang mana Makam Pahlawan ini adalah makam pahlawan yang ada di Kota Palembang, yang mana Makam Pahlawan ini merupakan makam yang pada umumnya sejarahnya adalah kata pahlawan diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti orang yang dari dirinya menghasilkan sebuah yang kualitas bagi bangsa, negara, dan agama. Dan mereka yang disebut pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau perjuangan yang gagah berani. Teman-teman, nah perlu teman-teman ketahui, perlu teman-teman lihat nih sebelah kiri teman-teman, itu terdapat makam pahlawan yang berjajarkan rapi dan terdapat helm yang tertata rapi di tiap makam, seakan menyiratkan sebuah tanda bahwa perjuangan untuk Indonesia itu belum selesai, namun mereka telah gugur lebih awal. Nah, Taman Makam Pahlawan ini juga dibangun untuk mengingat perjuangan para pahlawan yang sudah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Tetapi tidak semua veteran yang bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan ini karena sudah ada aturan-aturan tertentu. Salah satunya pada makam dari dua pahlawan nasional Palembang yang diakui adalah Adnan Kafogani atau yang biasa disebut Akagani. Pernah dengarkan pahlawan Akagani? Belum pernah ya? Oke, ini merupakan tambahan ilmu dari teman-teman dari Mbak Alfia. Nah, baik. Nah, beliau ini merupakan menggandakan nama dengan sebutan pahlawan nasional. Dalam dunia politik, sosok pahlawan nasional Akagani ini menduduki posisi anggota senior di Partai Nasional Indonesia. Meski banyak memiliki pengalaman di berbagai bidang, ia tak lupa akan kemerdekaan atas tanah air.
Nah, nama Adanan Kapau atau Kapau Gani ini sudah tercantum dalam beberapa penghargaan dan masuk dalam gelar pahlawan nasional. Beliau meninggal pada tahun 1968. Teman-teman sudah menambah wawasan ya setelah dijelaskan oleh Mbak Alfi tadi tentang makam pahlawan dan makam pahlawan yang terkenal di Palembang. Nah, jadi teman-teman, sebentar lagi kita akan melewati perjalanan atau akan melewati jalan yang terkenal di Palembang adalah lampu merah Ciritas. Mengapa demikian? Karena di lampu merah ini tepatnya di sebelah kiri, yang ada di sebelah kiri teman-teman, yang berbentuk bangunan tua itu adalah Rumah Sakit Ciritas. Itulah mengapa lampu merah ini disebut dengan sebutan simpang lampu merah Ciritas. Nah, jadi teman-teman semua, Rumah Sakit Ciritas ini ternyata ada sejarahnya. Lah, kok jadi ada sejarahnya? Pasti teman-teman semua pada bertanya nih, apa sih? Pada nggak sabaran nih ya, apa sih Rumah Sakit Ciritas itu? Jadi, Rumah Sakit Ciritas ini merupakan rumah sakit yang didirikan para suster Ciritas, yang mana rumah sakit ini merupakan rumah sakit pertama yang ada di Kota Palembang dan mempunyai 59 tempat tidur. Nah, pelayanan kunjungan dan persalinan di rumah sakit ini juga merupakan rumah sakit yang dilaksanakan oleh suster-suster rumah sakit yang berkendaraan menggunakan sepeda, dan di rumah sakit ini juga dulunya selama penjajahan Jepang menjadi rumah sakit yang diambil dan dijadikan markas tentara Jepang. Nah, sebelum saya melanjutkan nih, apakah teman-teman semua udah tidak sabar nih atau masih semangat nih untuk mengetahui tentang sejarah dari Kota Palembang ini? Oke, harusnya coba saya tanya lagi nih. Kalau saya bilang salam pesona Indonesia, teman-teman semua harus menjawab Wonderful Indonesia. Baik, saya mulai ya. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman semua tetap semangat ya. Jadi saya lanjut nih. Nah, jadi para suster tadi dan pator ditawan di sebagai tempat, dan pada waktu itu kemerdekaan rumah sakit ini dikembalikan kepada Kongreksi Suster Ciritas dan juga terus dibenahi hingga menjadi rumah sakit seperti sekarang. Nah, teman-teman, sekarang kita telah berada sampai di simpang Ciritas yang saya bicarakan tadi, dan itulah sejarah singkat tentang rumah sakit Ciritas ini. Nah, baik teman-teman, tidak terasa kita telah berada di pertengahan perjalanan dari city tour kita pada kali ini, yang mana city tour kita pada hari ini akan diakhiri di Jakabaring Sports City yang dulunya pernah saya jelaskan tadi, pernah terjadinya tempat atau pernah dilaksanakannya acara olahraga pekan, yaitu Asian Games yang diadakan di 2018 yang pernah saya ceritakan tadi ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, sekarang kita telah berada di Jalan Kolonel Atmo dan juga akan melewati Jalan Sudirman yang melewati ikon yang terkenal di Palembang, yaitu Jembatan Ampera. Nah, jadi sebelum kita melewati Ampera, jadi perlu teman-teman ketahui sambil teman-teman menikmati perjalanan lagi, bahwasanya Jalan Sudirman ini biasanya dijadikan tempat objek wisata malam hari yang banyak sekali objek wisata seperti hewan-hewan, berburu makanan, berfoto dengan pakaian superhero. Nah, biasanya objek wisata malam ini dilaksanakan pada malam minggu. Jadi teman-teman, sayangnya lagi semenjak ada kasus COVID-19 di Indonesia, objek wisata ini tidak beroperasi lagi. Nah, di sini juga terdapat pasar yang sangat terkenal pada masanya, yaitu dikenal dengan harga murah. Salah satunya area cagar budaya, yaitu Pasar Cinde. Nah, kalau masyarakat Palembang sangat terkenal sekali ini Pasar Cinde ini apa. Nah, jadi Pasar Cinde ini juga mempunyai sejarah. Nah, kenapa sih setiap tempat di Kota Palembang ini mempunyai sejarah? Pasti teman-teman bingung ya. Ya, karena dulunya Kota Palembang ini sangat terkenal sekali, banyak sekali sejarah-sejarah yang singkat yang tidak pernah masyarakat ketahui apa itu sejarah dari Kota Palembang itu. Jadi saya lanjut nih ya. Nah, Pasar Cinde ini juga mempunyai sejarah, yaitu salah satu area cagar budaya, mempunyai banyak sekali sejarah. Salah satunya yaitu cagar budaya yang menyimpan banyak sekali sejarah penting bagi Kota Palembang. Nah, di Cinde ini juga berasal dari kata candi, dan lantaran di kawasan tersebut dahulunya banyak ditemukan pecahan piring keramik yang berasal dari dinasti Qing dan Ming. Nah, berarti rakyat Cina ya.
Oke, nah salah satu ini juga ditemukan batu bata kuno yang ada di atas kompleks pemakaman Suryat Kesultanan Palembang yang berada di belakang Pasar Cinde ini. Nah, dulunya adalah landmark kota Palembang yang dibangun pada tahun 1958. Namun dengan berkembangnya zaman, maka kawasan Pasar Cinde ini akan direnovasi lantaran faktor usia fisik bangunan yang sudah mencapai usia 59 tahun. Kebayang ya teman-teman, sudah tua sekali ternyata Pasar Cinde ini ya. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita tadi telah melewati Pasar Cinde. Pasar Cinde ini tadi terdapat di sebelah kanan teman-teman. Perlu teman-teman lihat ya. Sekarang telah dilaksanakan renovasi untuk membangun ulang dari Pasar Cinde ini. Nah, jadi teman-teman, itulah sejarah singkat tentang mengenai Pasar Cinde ini. Tapi sayang sekali teman-teman semua, Pasar Cinde ini yang saya ceritakan tadi, sayangnya teman-teman tidak bisa melihat tampak Pasar Cinde pada masa dulunya karena telah dijadikannya renovasi. Baik teman-teman, kita telah berada di Jalan Sudirman, yang mana Jalan Sudirman ini yang telah saya ceritakan tadi adalah pusat objek wisata yang ada di kota Palembang, yaitu pada saat malam hari. Sayangnya objek wisata ini lagi-lagi harus tidak dilaksanakan. Bukan hanya harus, karena semenjak ada COVID-19 maka pasar objek wisata malam ini tidak dilaksanakan lagi. Oke, baik teman-teman, sekarang kita telah berada di Bundaran Air Mancur, yang mana bundaran ini perlu teman-teman lihat di depan teman-teman atau di belakang saya itu terdapat bundaran yang merupakan titik nol dari kota Palembang. Dan Air Mancur ini juga terdapat banyak sekali bendera dari negara-negara yang ikut serta pada saat acara Asian Games pada tahun 2018. Tidak terkenal juga dengan air mancurnya. Perlu teman-teman lihat di sebelah kanan teman-teman itu ada masjid. Apakah ada teman-teman yang tahu nih masjid apa yang ada di sebelah kanan teman-teman ini? Nggak tahu ya. Oke, baik, Mbak Alfi akan kasih tahu nih ya. Pada semua pada nggak tahu ya. Jadi Mbak Alfi akan menceritakan nih. Jadi dijelaskan lagi teman-teman, masjid di samping teman-teman ini merupakan Masjid Agung. Masjid Agung ini merupakan masjid yang terkenal di Palembang, yang mana menurut sejarahnya masjid ini adalah masjid yang disebut juga dengan nama Masjid Sultan Mahmud Badarudin I, yang dikenal pula pada sebutan Jayo Wikromo, yang mempunyai salah satu menjadi masjid tertua yang ada di kota Palembang, dan masjid ini juga menjadi masjid terbesar di kota Palembang. Nah, masjid ini juga awalnya belum memiliki menara. Pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin, menara masjid ini barulah dibangun. Dan dulu juga menara dari masjid ini juga terpisah dari bangunan utama dan berada di bagian barat. Masjid ini juga didirikan pada abad ke-18 oleh Sultan Mahmud Badarudin I, yaitu Jayo Wikromo. Oke, baik teman-teman, kalau kita tadi telah melewatkan Air Mancur dan masjid yang terkenal di Palembang, teman-teman masih ingat nggak sih Air Mancur Palembang tadi terkenal dengan titik keberapa dari kota Palembang? Oke, benar. Oke, titik nol dari pusat kota Palembang. Nah, ternyata teman-teman, tepat di depan teman-teman kita akan melewati jembatan yang terkenal di kota Palembang atau merupakan ikon dari kota Palembang. Oke, tahu kan tadi jembatan apa? Oke, benar, jembatan Ampera. Nah, jadi para teman-teman ketahui, jembatan Ampera ini merupakan jembatan yang memiliki panjang yaitu 1177 meter dan lebarnya yaitu 22 meter dan tingginya itu mencapai 63 meter. Nah, jembatan Ampera ini dulunya pada bagian tengah dari jembatan ini, pernah dengar kan? Jembatan Ampera ini dulu sempat terkenal dengan jembatan yang bisa diangkat jalannya. Oke, pernah dengar ya? Nah, jadi diangkat ini karena mengapa? Karena dulunya kapal-kapal besar bisa lewat di kawasan Sungai Musi ini. Namun sejak tahun 1970 jembatan Ampera ini tidak naik turun lagi karena dianggap sangat mengganggu arus lalu lintas untuk melintasi pada masa itu. Nah, jembatan Ampera ini juga ada singkatannya yaitu pada kata Ampera. Pernah dengar kata singkatan dari kata Ampera itu apa? Belum ya?
Belum, oke. Jadi Ampera ini memiliki arti yaitu adalah amanat penderitaan rakyat. Nah, jembatan ini dibangun pada tahun 1962. Jadi teman-teman kalau nanti nih ditanya oleh keluarga nih, dia ada Yogyakarta, pasti teman-teman akan menjelaskan nih tentang Ampera itu ternyata ada singkatannya. Apa tadi teman-teman? Iya, betul sekali. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui nih, jembatan Ampera ini dibangun pada tahun 1962 dan diselesaikan pada tahun 1965. Oke, baik teman-teman, itulah merupakan sejarah sedikit mengenai jembatan Ampera. Nah, teman-teman, di jembatan Ampera ini tidak hanya ada Ampera saja. Terdapat di sebelah kanan teman-teman, itu terdapat objek wisata yang terkenal di Kota Palembang. Yang pertama ada museum yang terkenal di Kota Palembang, yaitu Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Dan yang selanjutnya itu ada Benteng Kuto Besar. Dan di Benteng Kuto Besar ini memiliki ikon terkenal yaitu Iwa. Teman-teman semua pada tahu nggak sebutan Iwa itu apa? Nggak tahu ya, kurang tahu ya. Jadi Iwa itu adalah sebutan bagi orang Palembang, yaitu artinya adalah ikan. Nah, patung yang terbentuk ikan itu disebut dengan patung Iwa Belido. Dan di BKB ini juga menawarkan banyak sekali jualan yang ada di sana, dan itu biasanya dibuka pada malam hari. Dan untuk Museum SMB 2 ini juga di sana juga banyak sekali terdapat sejarah dari Kota Palembang. Jadi teman-teman semua kalau berkunjung lagi nih Kota Palembang, teman-teman semua wajib akan mengunjungi Museum SMB 2 atau Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Baik teman-teman, kalau tadi saya telah menjelaskan sebelah kanan teman-teman tadi terdapat objek wisata yang terkenal di Kota Palembang, maka di sebelah kiri teman-teman itu terdapat pasar yang terkenal di Kota Palembang. Dan pasar ini juga sangat digemari oleh kaum ibu-ibu, yaitu terkenal dengan sebutan Pasar 16. Mengapa demikian sangat digemari ibu-ibu? Karena pasar ini sangat murah dan juga ibu-ibu senang sekali tawar-menawar. Apalagi ibu-ibu nawarnya tidak dikira-kirakan, nawarnya pasti ditawarnya lebih turun lagi ya. Oke, bener nggak? Bener ya. Baik teman-teman, sekarang kita telah turun dari Kota Palembang. Nah, perlu teman-teman ketahui tadi, nah kita akan melewati jalur yang mana disebut oleh rakyat Palembang itu jalur Hulu. Nah, yang telah kita lewati tadi adalah jalur hilir. Nah, sekarang kita akan bentar lagi berada di titik terakhir dari city tour kita itu, yaitu Jakabaring Sport City, yang merupakan dulu yang pernah saya jelaskan tadi. Jakabaring Sport City ini dulunya dilaksanakan digelarnya Pekan Olahraga dari Asian Games pada tahun 2018. Baik teman-teman, saya mengakhiri perjalanan city tour kita pada hari ini. Apakah teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan atau ada yang perlu disampaikan ya, apa yang tidak dimengerti oleh teman-teman? Saya persilakan. Itu di sebelah kiri dan sebelah kanan jembatan Ampera itu ada dua jembatan gitu. Iya. Bisa dijelaskan nggak? Itu jembatan apa sih? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Oke, saya lupa nih untuk menjelaskan. Maka saya akan menjelaskan nih. Pasti teman-teman semua bertanya-tanya nih ya. Ternyata jembatan Ampera ini tidak hanya jembatan Ampera saja. Jembatan Ampera itu adalah jembatan yang pertama. Nah, di Palembang ini terdapat 6 jembatan ya. Antara yang pertama itu tadi adalah jembatan Ampera. Jembatan Ampera merupakan jembatan utama dari Kota Palembang, dan jembatan kedua yaitu ada jembatan Musi 2 kalau masyarakat Palembang nyebutnya. Dan jembatan ketiga itu ada jembatan Musi 3, keempat itu ada jembatan Musi 4, dan jembatan kelima ada Musi 5, dan terakhir ada jembatan Musi 6. Jadi ke-6 jembatan itu dibangun di atas aliran Sungai Musi. Jadi itulah fungsinya mengapa nama-nama jembatan yang ada di Kota Palembang. Baik teman-teman, sekarang kita telah kalau saya tadi telah menjelaskan bahwa kita sebentar lagi telah berada di penghujung city tour kita hari ini. Ternyata kita telah berada di penghujung city tour kita pada hari ini, yaitu kita telah berada di objek wisata terakhir, yaitu Jakabaring Sport City. Nah, Jakabaring ini merupakan tempat gelarnya Asian Games pada tahun 2018. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih atas partisipasinya. Sekarang kita telah berada di kawasan Jakabaring dan menjadi objek wisata terakhir dari city tour kita
kali ini. Baik teman-teman semua, terima kasih atas antusias teman-teman semua telah jauh-jauh nih dari Yogyakarta ke kota Palembang dan bersemangat untuk mengekspor kota Palembang. Saya harap di lain waktu kita bisa bertemu lagi ya, dan bisa lagi menambah wawasan kita untuk mengekspor dari kota Palembang. Apalagi banyak objek-objek wisata yang telah saya sebutkan tadi belum sempat kita kunjungi. Oke, baik, semoga kita di lain waktu bisa ketemu lagi, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi menambah ilmu bagi teman-teman semua. Saya meminta maaf kepada teman-teman sekalian semua kalau saya telah ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, masih ingat kan jargon dari pariwisata tadi apa? Jadi kalau saya bilang salam pesona Indonesia, teman-teman semua akan menjawab wonderful Indonesia. Baik, kita mulai ya teman-teman. Harus tetap semangat karena apalagi kita telah berada di penghujung nih ya. Oke, baik, 1, 2, 3. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Oke, baik. Ya teman-teman, sebelumnya saya pastikan lagi bahwa barang bawaan teman-teman semua dalam keadaan dicek lagi apakah ada yang tinggal. Dan semoga teman-teman semua selamat sampai tujuan dan balik lagi ke Yogyakarta ya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.